inilah wujud cinta dari mereka. Jadi harus sinkron. Ya, kita semuanya. bangun bukan berarti mereka tidak bisa. Artinya orang-orang di luar sana juga harus aware akan hal ini. Ini perbuatannya salah, Iya. tidak untuk diulangi lagi gitu. Kalau mereka punya kemauan, insya Allah akan ada jalan. Perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Jangan berhenti untuk bermimpi. Teruslah bermimpi. Halo semua, selamat datang kembali di podcast RRI Bukit Tinggi. Ruang yang membahas cerita-cerita yang penting, inspiratif, dan mungkin sering terlupakan. Kali ini bersama saya Mutia Utami, kita akan menyelami kisah dari ruang kelas yang tak biasa. Kok tidak biasa? Oke, karena kali ini kita akan membahas kelas istimewa, tempat anak-anak berkebutuhan khusus belajar tumbuh dan percaya diri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2024, ada sekitar 1,6 juta anak berkebutuhan khusus ABK di Indonesia. Namun mirisnya, hanya sekitar 12% dari mereka yang mendapatkan pendidikan formal. Artinya, sebagian besar ABK masih belum tersentuh akses pendidikan yang layak. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menghadapi perundungan. Miris sekali ya. Padahal setiap anak punya hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan bermimpi, termasuk mereka yang punya kebutuhan khusus. Mereka bukan masalah yang harus dipecahkan, tapi potensi yang menunggu untuk ditemukan. Dan kali ini kita bersama Ibu Anissa Rahmanada, guru di SLB Etnik Kreatif Nusantara. Halo Ibu Ica. Halo Kak Tia. Aduh, kan jadi akrab gitu kan kalau panggilnya Bu Ica ya kan. Oke, nah kita akan bahas bagaimana sesungguhnya mendampingi anak-anak luar biasa ini. Bagaimana mereka disiapkan agar mandiri dan percaya diri, serta apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk lebih peduli dan inklusif. Langsung aja yuk, kita sapa Ibu Ica dulu ya. Bu Ica, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik, sehat. Kak Tia gimana Kak? Alhamdulillah, ya seger juga nih ya. Apalagi ngelihat Bu Ica cantik-cantik gitu kan. Iya, Kak Tia juga cantik. Iya, udah mirip lah ya kecantikannya ya. Tapi sedikit grogi nih Kak, depan Kak Tia. Wah, masa sih? Iya, karena kayak di interview gitu kan. Kayak di interview berasanya ya. Padahal ngobrol-ngobrol doang kita. Oke, Bu Ica. Nih, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang yang tadi tuh ya, kita pengen tahu nih Bu Ica, dari semua sekolah yang ada, kenapa Ibu Ica ini memilih menjadi guru di sekolah luar biasa? Oke, pertanyaan pertama ya Kak. Nah, langsung jawab Kak. langsung dong. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak Tia. Jadi kenapa dari sekian banyak sekolah, kenapa Bu Nisa memilihnya SLB begitu? Betul. Jadi yang paling utama itu tentunya yang pertama pastinya tentang pekerjaan ya Kak. Mungkin Bu Nisa boleh berkisah sedikit. Boleh, jangankan sedikit, banyak pun kita dengerin lah Oke, pokoknya. ya karena kan itu tepatnya pada tahun 2020 yang mana Bu Nisa baru menamatkan pendidikan di jenjang S1. Jadi ketika itu kan masa COVID-19. Jadi kita dibatasi geraknya, interaksinya. Betul. Jadi karena kita biasanya punya kegiatan di kampus begitu. Jadi rasanya seperti dikekang gitu Kak. Jadi setelah wisuda kemudian mencoba untuk tidak beristirahat lama-lama dan kebetulan menemukan informasi di sosial media tentang adanya loker di SLB Etnik Kreatif tepatnya. Jadi Bu Nisa sempat baca di sana kualifikasinya itu semua jenjang pendidikan, tidak mesti background PLB begitu. Oh gitu. Tetapi pendidikan luar biasa dan psikologi itu diutamakan. Jadi Bu Nisa rasanya ini ada kesempatan gitu kan. Walaupun memang sebenarnya tidak percaya diri nih Kak. Kenapa? Ya karena kan kita backgroundnya bukan di sana gitu. Iya benar-benar. Iya, jadi coba masuk dan setelah mengikuti beberapa tes tahapan dari administrasi, kemudian tes tertulis juga, tes wawancara, bahkan sampai tes skill memasak begitu. Itu Bu Nisa lewati step by stepnya. Wow, gitu. hebat. Dan lebih kurang itu waktu tesnya 1 minggu. Dan alhamdulillah akhirnya setelah diwawancarai kepala sekolah memang menyampaikan
keadaan nyatanya gitu. Tidak yang baik-baiknya dibayangkan. Ini sekolah kita seperti ini adanya. Tidak seperti sekolah yang Bu Nisa lihat di luar sana yang fasilitasnya lengkap gitu kan, gedungnya tinggi gitu. Betul. Tapi sekolah kita ya seperti inilah. Siswa kita begini dan keadaannya seperti ini, Bu Nisa sanggup apa enggak? Dan juga bahkan beliau menyampaikan itu kemungkinan terburuk yang terjadi jika seandainya nanti peserta didik kita mohon maaf mungkin ada yang BAB di kelas begitu. Oke, itu harus siap ya. Iya, harus siap. Bagaimana Bu Nisa menanggapinya? Kemudian ketika peserta didik ada mungkin yang maaf meludah gitu kan. Bagaimana respon Bu Nisa, sanggup atau tidak? Dan dengan percaya diri ya menjawab, insya Allah Bu sanggup, tapi mohon bimbingan dari Ibu begitu. Dan alhamdulillah Kak, ketika Bu Nisa masuk ke sana dengan melihat peserta didik yang istimewa begitu kan, dan mereka menerima keberadaan Bu Nisa itu tanpa ragu begitu. Ya, yang mereka tahu itu adalah guru baru saya gitu. Mereka tidak tahu Bu Nisa ini mampu atau tidak begitu. Tapi yang Bu Nisa tampil dengan ragu-ragu awalnya, malu-malu tentunya, tapi cinta mereka itulah yang mengarahkan Bu Nisa sampai saat sekarang ini begitu. Dan juga step by stepnya, tahun per tahunnya Bu Nisa lewati dengan belajar, begitu bertanya, dan akhirnya inilah wujud cinta dari mereka. Gitu. Iya, dari mereka untuk Bu Nisa. Aku merinding, Ibu Nisanya sudah mulai berlinang gitu kan, makin menjadi-jadi sudah ya. Wow, luar biasa loh. Itu kisah inspiratif sekali ya, Ibu Nisa. Diperbaiki. Oke. Ibu Ica jadi. Iya, nggak apa-apa Bu Nisa aja. Oke, jadi itu emang kisah yang sangat inspiratif ya, dan ya nggak semua orang lah tentunya bisa menghadapi challenge yang Bu Nisa sudah lalui gitu kan ya. Iya, karena memang ada kemungkinan begitu ya, murid-murid yang mungkin mohon maaf buang air di kelas gitu kan. Terus juga mungkin meninju, memukul, mencubit, meludah dan lain sebagainya yang memang tidak ditemukan di sekolah biasa pada umumnya gitu ya. Wah, tapi sudah berhasil dilalui lebih kurang 4 tahun ya Bu Nisa 4 tahun, ya. masuk 5 nih. Mau masuk 5 nih. Wah, luar biasa. Dan masih akan terus jalan ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini selain kerja untuk mencari nafkah, tapi kerja juga amal, dapat pahala dunia akhirat. Insya Allah. Amin. Oke, Bu Nisa tetap semangat ya. Pasti Kak. Harus. Oke. Nah, Ibu Nisa ini kan ngajar di SLB Etnik Kreatif gitu ya. Etnik Kreatif Nusantara ya. Nah, terus kalau sama SLB lainnya kan ada juga tuh. Apakah ada spesifikasi tersendiri di SLB Etnik Kreatif dengan SLB lainnya? Kalau Bu Nisa lihat nih secara kasat mata aja. Oke Kak Tia. Yang menjadi daya tarik tersendiri dari SLB ini itu adalah dari budaya di sekolahnya Kak Tia. Budaya di sekolahnya kita gimana punya tuh? Di sana sekolahnya punya budaya namanya 5S 1D. 5S 1D, jelaskan Bu Nisa. Oke. 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian yang D-nya itu doa. Gitu. Oh, Masya Allah, doa. Iya, jadi dari budaya ini Kak Tia, jadi kita tahu tujuannya adalah peserta didik yang berkarakter gitu. Jadi penerapan pendidikan karakter itu yang diutamakan di sekolah ini. Itu tidak hanya kepada interaksi guru kepada peserta didik saja, tapi guru dengan guru, guru dengan atasan, dan juga yang paling penting adalah guru dengan orang tua dan juga lingkungan. Bagaimana kita merangkul itu, budaya itu terlihat dari sejak mulainya peserta didik datang diantarkan oleh orang tua, bagaimana guru menyambutnya begitu, sehingga peserta didik dan juga orang tua bisa merasa nyaman dengan lingkungan sekolah tersebut gitu Kak. Itu yang menurut Bu Nisa menjadi daya tarik tersendiri dari sekolah ini. Baik, oke. Jadi emang lebih ini ya, akrab gitu ya. Jadi nggak ada nih ibaratnya kita ada batasan nih. Karena mendidik anak itu di rumah orang tuanya, di sekolah ya guru-gurunya. Jadi harus sinkron. Kita bangun komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Dengan orang tua. Dan selama ini pernah ada halangan rintangan tersendiri antara hubungan tersebut, Bu Nisa? Ya, kalaupun ada, itu rasanya masih bisa diatasi ya Kak. Oke, masih bisa dicari solusinya gitu ya. Tapi so far so good lah ya. Oke. Nah, SLB
tentu ini tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus menimba ilmu ya. Tapi mungkin masih banyak nih masyarakat yang belum benar-benar paham tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK tadi. Menurut Bu Nisa, apa nih yang paling penting untuk diketahui oleh publik? Baik Kak Tia, ini mungkin sekalian Bu Nisa menyampaikan apa yang Bu Nisa rasakan. Boleh. Gitu kan. Jadi yang menjadi mengganjal di hati Bu Nisa itu masyarakat atau lingkungan harus tahu tentang soal pelabelan dari siswa kita yang berkebutuhan khusus ini. Nah, jadi peserta didik kita ini bukanlah seorang peserta didik yang bodoh begitu. Mereka mungkin saja memiliki hambatan dan itu bisa jadi karena dalam tahapan perkembangannya, memiliki kekurangan karena adanya perbedaan dalam tahap perkembangan mereka. Dan ini tidak mesti kepada hambatan intelektual saja. Kalau kita bilang bodoh berarti kan intelektualnya lemah begitu. Sementara peserta didik kita tidak memiliki keterbatasan di intelektual saja, Kak. Bisa jadi kita contohkan peserta didik dengan keterbatasan disleksia. Bisa jadi menjadi peserta didik yang cerdas, namun mereka memiliki hambatan di dalam menulis bisa jadi atau membaca begitu. Kemudian juga peserta didik dengan hambatan autis. Nah, bisa jadi mereka memiliki kemampuan daya ingat yang kuat, namun mereka memiliki hambatan ketika memahami isyarat sosial begitu. Jadi mereka ini bukanlah yang bodoh seperti yang disampaikan itu. Mereka memiliki kemampuan mereka masing-masing dan bukan berarti mereka tidak bisa. Mereka bisa apabila mendapatkan pendekatan yang lebih tepat. Jadi ini yang harus diluruskan lagi Kak Tia. Jadi itu keliru label-label seperti itu. Ada label siswa bodoh atau siswa idiot. Nah itu Kak Tia. Dan rasanya tidak ramah anak begitu kan. Kemudian kalau kita di sekolah itu mengenalnya memberikan nama dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi kan itu lebih menghargai mereka. Nah, kemudian juga bagaimana mereka itu tidak butuh rasa iba, tetapi bagaimana mereka itu bisa dirangkul, kesempatan, ada peluang untuk mereka, begitu Kak Tia. Betul ya. Jadi ya kita harus tahu nih caranya untuk menghadapi mereka. Dan peserta didik kita ini Kak Tia, kalau kita mengkaji lebih dalam tentang dunia luar biasa, itu banyak kok peserta didik yang memiliki kemampuan istimewa yang luar biasa. Namun mungkin mereka belum mendapatkan wadah untuk berkembang begitu. Oh gitu. Jadi memang tugas inilah ya kita semua sebenarnya gitu kan. Bukan cuma guru-guru yang ada di SLB saja, tapi juga sejatinya orang-orang di luar sana juga harus aware akan hal ini ya. Nah, Bu Nisa, tadi kan katanya Bu Nisa itu lebih kurang seminggu ya untuk belajar adaptasi sebelum seminggu itu melewati tahapan tes baru Kak. Itu tes baru ya. Kalau tahun pertama itu masih belajar. Iya benar-benar. Bahkan mungkin sampai hari ini pun masih belajar juga masih kan belajar, ya. Because every day is a learning day gitu kan ya. Nah, kita pengen tahu nih pendekatan yang dilakukan oleh Bu Nisa ini kepada anak-anak ini yang tentunya mereka punya kebutuhan khususnya masing-masing gitu. Gimana cara menghadapinya tuh? Oke, kalau dalam pembelajaran itu kita pendekatannya secara individual dan juga klasikal, Kak. Jadi tidak hanya klasikal saja, tapi pendekatan individual juga perlu. Kemudian itu bagaimana guru memberikan pembelajaran di dalam kelas itu diawali dengan melakukan asesmen terhadap untuk mengetahui tahap perkembangan awal yang dimiliki oleh kemampuan awal dari peserta didik ini. Setelah diketahui kemampuan peserta didik, barulah kemudian guru mendesain model pembelajaran, strateginya apa, kemudian yang sesuai juga dengan gaya belajar peserta didik. Karena kan kita tahu gaya belajar tuh macam-macam ya Kak, ada yang audio, visual, kinestetik, atau bahkan verbal gitu kan. Jadi inilah yang dikolaborasi oleh guru yang dituangkan di dalam pembelajaran nantinya.
Dan tentunya pembelajaran yang diberikan itu harus menyenangkan dan penuh kasih gitu. Ya, juga kesabaran. Iya. Kesabarannya harus Paling tanpa utama. batas ini ya kan. Betul. Nah, jadi untuk tantangan terbesar sejauh ini atau yang dirasa paling sulit gitu, paling menantang gitu buat Bu Nisa selama berada di atau selama mengabdi lah di SLB Etnik Kreatif Nusantara. Oke, tantangan terbesar itu datangnya dari diri sendiri, Kak. Justru dari diri sendiri. Gimana itu? Gini, Kak, ya karena kan kita manusia biasa gitu. Yang kita hadapi ini adalah anak-anak istimewa begitu. Mereka, kita manusia biasa yang punya rasa kasih dan juga terkadang punya amarah begitu kan. Ya, kemudian kita bisa mengerti, namun terkadang kita minta untuk dimengerti. Tetapi kadangnya kalau kita minta dimengerti bukan ke peserta didik kita kan Kak, bukan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Betul. Seharusnya kita yang mengerti keadaan mereka. Namun inilah kadang-kadang guru juga minta untuk dimengerti. Gitu Kak. Jadi itu datangnya dari diri sendiri. Gimana sih cara saya untuk ketika berada di lingkungan sekolah ini gitu, saya menghilangkan ego saya sebagai manusia yang seutuhnya gitu. Jadi harus layaknya seperti malaikat gitu ya Kak, harus sabar begitu. Betul. Kemudian ya mungkin kan kita marah gitu, nanti ketika marah sadar lagi, ya Allah, ini kan yang saya marahi ini siswa dengan keterbatasan seperti ini. Kan yang salah kita. Akhirnya jadi, balik lagi kita nih. Jadi gitu ya, memang harus memperbanyak apa ya Kak, istighfar gitu, memperbaiki diri lagi gitu. Iya betul. Wah. Kemudian tantangan terbesarnya juga dalam mendesain pembelajaran yang kreativitasnya Kak. Kadang masuk ke dalam kelas mentok, saya mau seperti apa lagi ya, intinya kan kita harus ngasih anak itu tetap bersemangat gitu kan, biar mereka semangat terus, tidak bosan. Ini seperti apa, jadi kreativitasnya itu memang ditantang sekali. Iya ya. Nah, pernah nggak mereka itu yang bilang, Bu ini kan kemarin udah bosan Bu, ganti dong permainannya atau apa gitu? Pernah enggak sih Kak, tapi enggak ya? Karena mereka ya menerima ya apa yang kita berikan, tetapi dari respon mereka misalkan kalau udah ngantuk gitu kan atau nggak dengar lagi, itu tandanya udah membosankan pembelajarannya gitu. Iya. Jadi kitanya aja yang harus arif dan bijaksana menyikapi itu. Kalau gitu mereka antusias berarti mereka tertarik gitu. Benar-benar. Oh, jadi cara untuk evaluasi dirinya lihat respon dari mereka aja gitu ya. Oke, kalau touching moment gitu yang menyentuh gitu atau membekas di batin sanubarinya Ibu Anissa itu apa kira-kira? Ada satu Kak. Jadi Bu Nisa memang di sana juga bawa perasaan jadinya. Jadi baper kan? Jadi baper. Jadi ada salah satu siswa yang ketika itu Bu Nisa tegur karena dia melanggar aturan. Oke. Jadi ketika ditegur berarti dia responnya ini nggak baik gitu ya, kayak masih melawan gitu kan. Jadi Bu Nisa akhirnya memberikan punishment dengan menyisikan dengan teman lain, tapi bukan berarti dikurung atau diapain ya kan, tapi berbeda. Ya udah, kalau nggak mau belajar sama ibu di sini saja dulu sebentar kayak gitu. Tapi dia ngikut gitu Kak. Patuh dia. Dan akhirnya Bu Nisa rangkul lagi masuk ke kelas, kemudian bilang jangan diulang ya kayak gitu, dinasehati. Dan ketika dinasehati itulah Kak, dia meneteskan air mata gitu. Dan di situ juga Bu Nisa ikut jatuh meneteskan air mata ketika tisu itu. Mana dan ini tisu? Maaf ya Kak. Nggak apa-apa. Dan di situ memang Bu Nisa bilang, Ibu minta maaf ya kalau Ibu salah, tetapi yang ini perbuatannya salah, tidak untuk diulangi lagi gitu. Betul. Jadi di sana Bu Nisa sadar, sekalipun memang siswa kita tersebut tidak bisa berkomunikasi secara verbal, tetapi dia juga manusia, dia punya hati dan perasaan. Dia bisa memahami apa yang kita rasa begitu Kak. Itu adalah suatu momen yang menyentuh sekali bagi Bu Nisa. Iya pasti. Jadi mereka mengungkapkannya memang nggak bisa. Iya, gitu tapi ya. mereka paham instruksi gitu kan Kak. Mereka ngerti perasaan kita. Nah, dan mereka bisa melihat, oh Ibu marah nih, oh Ibu kecewa nih sama aku gitu kan. Jadi akhirnya mereka juga ikut merasakan kesedihan itu ya, nangis juga. Waduh, Masya Allah luar biasa loh. Ikutan tersentuh saya. Oke, emang ya ini denger cerita Bu Nisa aja
kita bisa ikut merasakan. Nah, apalagi jadi Ibu Nisa dan guru-guru lainnya di sana. Wah, nggak kebayang deh. Ini emang benar-benar kerja amal deh, pahala dunia akhirat insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Oke, Bu Nisa. Dalam hal pengembangan keterampilan hidup atau life skill ya, gimana nih SLB Etnik Kreatif Nusantara ini mempersiapkan anak-anak supaya mereka bisa mandiri nantinya setelah lulus gitu. Nah, oke Kak. Dalam life skill itu kita bekali mereka bagaimana cara untuk bisa keterampilan merawat diri mereka sendiri dulu. Merawat diri mereka Iya, dulu. misalnya Oke. cara menggosok gigi, kemudian cara memasang kancing baju gitu Oke, Kak, memasang oke. tali sepatu, Mhm. dari yang keterampilan yang betul-betul untuk bisa mereka mandiri tanpa bantuan orang tua. Oh, Gitu. jadi emang bisa mereka lakukan sendiri. Iya, dari, gitu. dimulai dari diri sendiri dulu Kak. Kalau sudah, barulah nanti ditingkatkan seperti kita di sekolah ada keterampilan menjahit, begitu. Ada tata boga juga, Benar, ada berkebun gitu. Jadi memang dimulai dari kemandirian diri sendiri gitu. Jadi memang banyakkan dari anak-anak ini ya, peserta didik ini memang mereka masih belum bisa mandiri begitu ya. Iya. Jadi itulah yang diajarkan. Bagaimana cara mereka kenal dengan peralatan makan gitu kan. Makan dengan garpu, makan dengan tangan gitu. Diajari dari sana. Lama nggak kira-kira prosesnya sampai akhirnya mereka bisa paham nih dan emang bisa akhirnya melakukan itu Iya, sendiri? lama Kak. Itu butuh proses, kadang 1 tahun bisa untuk tergantung daya tangkap dari peserta didik kita. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi ya karena memang kemampuan mereka juga Iya, berbeda-beda tentunya gitu ya, juga Bu. harus ada pembiasaan di rumah gitu Kak. Nah, selama ini sinkronkah orang tua mengajarkan mereka di rumah dengan yang sudah diberikan materi oleh guru di sekolah? Insya Allah, sekalipun ada beberapa yang tidak, tapi kan kita punya buku penghubung yang bisa memberitahu bagaimana apa kegiatan yang dilakukan oleh siswa di rumah gitu, Iya. atau juga berkomunikasi secara langsung dengan orang tua. Tadi siswa kita begini-begini gitu. Jadi mohon arahan dan bimbingan juga dari orang tua di rumah. Gitu. Karena memang harus begitu. Iya. Jadi sejalan semuanya ya Bu ya. Baik, nah seberapa penting nih untuk anak-anak SLB ini dibekali keterampilan vokasional atau wirausaha? Sangat penting Kak. Sangat penting. Karena ini kan bekal untuk mereka nanti bertemu dengan dunia nyata gitu kan Kak. Jadi kalau di sekolah kita menerapkan keterampilan vokasionalnya itu ya seperti tadi. Kalau mereka sudah bisa mandiri untuk diri mereka, nanti Iya. dilihat yang bisa diarahkan untuk menjahit, memasak, begitu. Kemudian ada tata rias juga. Oh, tata Tapi rias tata juga. rias yang baru mau dicanangkan di Oh. semester depan insya Allah Kak gitu. Karena kita juga punya guru yang bisa untuk mengarahkannya. Jadi kemudian juga kita punya pencucian sepeda motor Kak. Itu sudah diresmikan juga bersama wali murid di tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi pencucian sepeda lama motor ya? ini untuk membekali siswa kita nantinya ketika mereka sudah tamat dari SLB, jadi mereka bisa ada keterampilan kemandirian untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi bisa diterima di masyarakat dengan baik gitu. Iya, betul. Dan mereka juga sudah bisa menghasilkan uang sendiri nanti Iya Kak. gitu Jadi kan. kita juga ada program market day di sana. Dari hasil yang mereka masak, kemudian mereka pasarkan dalam pameran dan juga nanti ada pentas seni. Kalau pentas seni untuk menampilkan peserta didik yang berbakat di bidang seni gitu. Jadi di sana mereka belajar untuk berwirausaha. Iya. Dan ya ini udah gambaran nih bahwa hidup ini bukan cuma di sekolah ini Iya. loh Nak, Iya, tapi gitu. di luar sana nanti masih ada yang harus kalian hadapi, bahkan lebih besar tantangannya Iya, Kak. gitu ya. Oke, nah ada nggak nih Bu Nisa kisah sukses salah satu alumni SLB yang sekarang berhasil hidup mandiri dan bahkan juga menginspirasi banyak orang? Oh, kisah inspirasi ada Kak dari siswa kita, alumni, tapi ini belum secara mandiri untuk diri. Maksudnya usaha yang dia mulai dari sendiri, tapi ini sekedar keterampilan dia bisa membantu orang tuanya Kak. Jadi orang tuanya ini punya konveksi di rumah. Jadi setelah siswa kita tamat, dia bisa menggunting
Menggunting, ya bantuin gunting kain gitu. Kemudian juga packing, setrika begitu. Karena setrika juga diajarkan di sekolah, cara teknik melipat baju, memasang kancing gitu, menyetrika itu diajarkan. Jadi orang tua pun jadi terbantu usahanya gitu Kak. Kemudian juga ada salah satu siswa kita yang orang tuanya punya usaha kue. Jadi dia membantu orang tuanya untuk pemasaran tersebut. Pemasarannya bahkan pemasarannya ya kan cuman warung kecil gitu ya Kak, tapi dia bisa kemudian bantu untuk adonan juga bisa. Jadi itu pengakuan dari orang tua. Dan juga ada salah satu lagi orang peserta didik kita yang Bu Nisa nggak ketemu sih, tapi ini laporan dari kepala sekolah. Ketika Bu Nisa masuk dia tamat, jadi dia punya kemampuan di mengoperasikan komputer gitu. Dan orang tuanya juga punya usaha kue kalau nggak salah Kak. Jadi kata orang tuanya juga bisa bantu-bantu, dan tapi sekarang nggak tahu lah, kita juga nggak dapat berita pastinya bagaimana dengan kemampuan komputer dia ini, apakah berkembang atau bagaimana gitu. Tapi keahliannya di komputer. Belum dapat update-annya, tapi ya kayaknya tuh berkembang lah ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena ya kalau mereka punya kemauan, insya Allah akan ada jalan. Ya kan, there is a will, there is a way. Oke, nah Bu Nisa, mungkin ada nih di antara anak-anak yang berkebutuhan khusus ini yang malu, ada nggak ya? Yang mungkin rasa percaya dirinya juga rendah gitu kan? Gimana caranya guru-guru semuanya yang ada di SLB Etnik Kreatif Nusantara ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka? Untuk penumbuhan percaya diri itu Kak, kita melakukan sesuatu atau kegiatan itu yang mereka mampu gitu. Jadi kita libatkan siswa dalam sebuah kegiatan itu, dan pastinya itu setiap hal kecil yang mereka lakukan itu diberi apresiasi. Dikasih apresiasi. Contohnya apa tuh? Contohnya gini, misalkan disuruh maju ke depan gitu kan. Jadi baca surat Al-Ikhlas begitu. Kita kan ada kultum setiap hari Jumat gitu kan Kak. Itu bergilir, nanti peserta didik kita baca surat pendek atau doa gitu kan, disuruh tampil, sekalipun itu cuma terbata-bata, dikasih apresiasi, yuk tepuk tangan untuk teman kita. Jadi apresiasinya tidak mesti berbentuk benda atau hadiah gitu kan Kak. Jadi hal kecil hebat gitu, mereka sudah senang dan teriak hore gitu Kak. Bangga lah sama dirinya. Dan bahkan juga peserta didik kita ini ketika masuk, ada salah satu yang dia memang sebelumnya dari sekolah reguler Kak. Jadi kata orang tuanya di sekolah reguler itu sering dibully sama teman gitu. Waduh, kasihan. Jadi dia punya kurang rasa percaya diri, sampai-sampai ketika masuk ke sekolah ditanya namanya siapa, itu langsung nangis. Trauma gitu Kak. Jadi tahun pertama adaptasinya itu kita rangkul dulu hatinya. Kita tegur sapa, ayo duduk di sini kayak gitu. Itu memang butuh proses yang lama, tapi akhirnya sekarang dia menjadi siswa yang aktif. Dia bisa membaca susunan upacara ketika upacara bendera Kak. Bisa dia. Terampil dia sekarang. Jadi termasuk salah satu siswa yang diandalkan sekarang gitu. Jadi itu membangun kepercayaan dirinya, memang dirangkul dan dilibatkan gitu. Iya. Karena selama ini berarti ketika dia dibully itu berarti dia disisihkan gitu kan. Dan dia nggak dianggap. Nah, sementara di sini dia dirangkul. Dibersamai gitu ya. Juga ini Kak, ada satu siswa, dan sampai saat sekarang ini kita guru-guru masih belum tahu ini caranya gimana dan penyebabnya apa. Masih jadi PR bagi kita. Dan ada satu siswa kita, dia aktif, terampil, disuruh untuk jadi MC, ini bisa Kak. Cuman dia maunya jadi MC ketika acara kultum saja. Ketika upacara bendera, guru minta tolong untuk baca susunan upacara bendera, dia nggak mau, langsung teriak-teriak gitu kan. Kenapa gitu kan? Kita kasih teksnya, megang teksnya aja dia langsung nangis gitu Kak. Jadi mungkin guru sempat berpikiran, atau karena teksnya kita kan punya mapnya warna merah. Kalau merah takut kali gitu ya Kak ya. Jadi kita ganti dengan warna yang berbeda-beda, tetap dia tidak mau. Mungkin dia punya
rasa trauma tersendiri di sini Bisa itu yang jadi. sampai sekarang masih belum terjawab gitu Kak. Tapi Iya. guru kita juga berusaha dan berupaya untuk bagaimana siswa kita itu mampu nantinya gitu. Benar. Iya, bisa jadi trauma Iya ya. bisa jadi. Karena benar-benar ditolak. Ditolak, gitu dia kan. langsung nangis. Tapi ketika kultum dia semangat, saya Bu gitu. Oke, ya karena kultum juga menyejukkan Iya, gitu mungkin ya. ya, Kak, ya. Mungkin dulu di sekolah, dia pernah di sekolah reguler juga dulunya. Eh, Beda. Tidak. Oh enggak Tidak, ya. Kak. Oh, oke. Terapis gitu. Oh, baik ya. Pasti dia dan Tuhan lah yang tahu. Iya, ya, mudah-mudahan jawabannya. nanti bisa ya Kak. Amin, mudah-mudahan. Nah, menurut Bu Nisa nih, apa sih yang paling penting supaya para peserta didik kita ini bisa bertransisi ke dunia nyata dengan lebih baik nantinya? Apa poin pentingnya? Poin pentingnya tentunya kita membekali mereka dengan keterampilan ya Kak ya. Seperti tadi kalau kita bekali dengan keterampilan untuk diri mereka sendiri. Jadi keterampilan yang diasah itu ada 3 yang bisa kita asah, itu adalah keterampilan fungsional. Yang bagaimana mereka bisa merawat diri mereka sendiri, kemudian paling kurangnya mereka bisa menyapa. Menyapa temannya gitu kan, atau tegur sapa lah begitu. Kemudian juga atau bisa naik angkot sendiri gitu. Kemudian juga keterampilan sosial dan emosional. Karena ini peserta didik kita akan berinteraksi nantinya dengan masyarakat. Jadi masa transisi ini bagaimana peserta didik itu bisa mengelola emosinya. Jadi kalau emosinya itu terkontrol, mereka lebih bisa diterima dengan baik di lingkungan masyarakat begitu. Dan yang ketiga itu adalah keterampilan vokasional tadi. Jika semuanya sudah dari diri sendiri, kemudian emosi mereka sudah terkontrol, barulah diarahkan mereka bisanya di mana, di keterampilan menjahitkah, memasak atau yang lainnya. Sehingga jadi memang betul-betul bekalnya itu dari dasar Kak. Tetapi ini tidak mesti dari keterampilan ini saja. Tapi dari apa lagi nih? Ini butuh dukungan Kak. Karena untuk membawa peserta didik kita bisa ke dunia nyata itu beradaptasi dengan lingkungan, itu tidak hanya peran dari sekolah dan guru di sekolah. Ini juga melibatkan orang tua, masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa memahami peserta didik kita ini. Jadi edukasi itu tentang peserta didik berkebutuhan khusus ini juga perlu. Kalaulah nanti lingkungan kerjanya bisa ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, mereka merasa lebih nyaman dan mereka merasa percaya diri dan tidak minder begitu Kak. Jadi ini PR untuk kita guru, orang tua, masyarakat dan juga pemerintah. Bagaimana sistem pemerintahan kita itu memang ramah terhadap perbedaan begitu Kak. Ya, mohon diperhatikan gitu ya. Baik, Bu Nisa, dari tadi kita bahasnya tuh kan yang serius gitu kan ya, pokoknya terpola lah gitu. Nah sekarang kita pengen yang refresh dulu ya, kasih relaksasi dulu ya kan. Kita ke segmen this or that, boleh ya? Ini segmen jawab cepat nih, jadi Bu Nisa pilih jawabannya apa, nanti kasih tahu kita alasannya apa. Pilih langsung kasih tahu alasan. Langsung kasih tahu alasan. Harus gitu, cepat gitu ya. Kalau ngobrol sama guru gitu, detail gitu ya. Aduh mantap. Oke, yuk kita ke yang pertama Bu Nisa ya. Kelas ramai atau kelas hening? Kelas ramai tentunya. Kenapa tuh? Kalau kelas hening kan kita nggak dapat feedback gurunya Kak. Gitu kan ya? Diam aja, duduk diam tenang gitu. Kita ngapain di depan gitu. Iya ya, agak krik-krik gitu ya. Oke, lanjut, belajar di dalam kelas atau di alam terbuka? Di alam terbuka. Alam terbuka. Iya. Suka yang natural. Iya, karena ini harus pilih ya Kak ya. Harus pilih. Nggak boleh dua-duanya. Ya anggaplah pilih lebih yang prioritasnya lah. Prioritasnya di alam terbuka. Karena memang peserta didik kita itu punya tingkat kebosanan yang sangat tinggi. Sangat gitu. tinggi justru. Jadi kalau dengan alam terbuka mereka suka merasa nyaman, bersukaria begitu sambil belajar. Iya, jadi ngerasanya tuh ya, wah ini enak nih ya. Iya, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka. Iya,
harus. Berarti ada ya untuk Ada, momen jalan keluar outing Ada. gitu. Outing kelas Iya, ada, outing itu di kelas. kegiatan olahraga dan pramuka. Nah di momen itu pasti happy Iya. banget mereka ya. Pasti happy. Oke, anak cerewet tapi aktif Oke. atau anak pendiam tapi fokus. Anak cerewet tapi aktif. Biarin deh cerewet Biarin. ya. Itu sampai nanya Kak, Bu, kemana tadi? Siapa yang ngantar Ibu? Itu siapa? Kayak Iya, gitu. agak posesif ya Bu jatuhnya ya Bu ya. Oke, tapi kita senang ya, Senang. merasa ada yang merhatiin, Iya. dihargai juga, ditunggu kedatangannya. Iya, Kak. Nih nanti mereka pasti nanya nih, Bu Nisa tadi kemana? Iya, ini?" Ibu gitu tadi kan. kena. Tapi siswanya udah selesai ujian Kak, udah jadi selesai. nggak hadir lagi, udah libur kan. Udah libur. Dia kelas 6. Iya benar. Oke. Itu semua diwawancarai sama dia tuh Kak, sama orang tua semua. Ya ampun. Dari mana tadi Pak? Bu kayak gitu. Mana gitu. Iya mudah-mudahan nanti satu saat kali aja bisa jadi ini kan ya presenter Iya. atau jadi reporter. Itu ya. pengawas sekolah kalau untuk kita. Pengawas sekolahnya. Iya. Iya benar. Oke, metode visual atau praktek langsung Metode visual. atau praktek langsung. Visual Kak. Visual. Iya. The reason why. Iya, siswa kita suka dengan karakter-karakter animasi-animasi gitu kan Kak, gambar-gambar itu lebih menarik bagi mereka. Iya, Kalau iya, praktek langsung mereka ini apa kayak gitu kan. Harus mikir dulu. Bingung gitu kan. Oke, jadi emang Iya. lebih efektif ya dengan metode visual, Visual. ya. Baik, spidol hitam atau spidol warna-warni? Warna-warni. Kebayang sih ya. Iya, Kenapa nih alasan bermotif. detailnya? Itu salah satu alasannya bagi peserta didik kita yang disleksia tadi Kak. Contohnya untuk membedakan vokal A, I, U, E, O. Itu guru perlu beberapa warna, 5 warna A, I, U, E, O. Berarti kalau A warnanya ini gitu. Dilingkari nanti. Peserta didik juga nanti kalau di lembar kerjanya Iya. lingkari huruf A dengan warna ini. Jadi selain memberikan pembelajaran vokal, juga memberikan warna, mengenalkan warna di sana. Jadi ya sekali mendayung 2-3 30 pulau terlampaui. Oke, Bu Nisa, sebelum kita akhiri podcast kita kali Oke, ini Kak. ya. Ini ada sedikit lagi aja pertanyaan nih buat Bu Nisa. Apa harapannya Bu Nisa untuk masa depan pendidikan inklusif dan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia, khususnya di sekolah kita? Harapan Bu Nisa tentang pendidikan inklusif ini Kak, Ya. Tidak semata-mata menjadi wacana, tetapi betul-betul menjadi program yang nyata. Dan bagaimana ini semua kita bisa terlibat di dalam hal ini, tidak hanya guru. Jadi sistem pemerintahan pun kita harapkan membangun sistem pemerintahan yang inklusif ini agar memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik kita. Jadi mereka layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Iya, Mereka perlu untuk dianggap Iya. seperti anak biasanya, perlu dihargai seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Jadi kesempatan itulah yang kita minta, memang ini tidak sebatas wacana saja, tapi memang betul-betul nyata adanya di lingkungan pendidikan begitu. Tidak hanya sekolah SLB saja, Iya. gitu. Di sekolah reguler pun yang perbedaan itu betul-betul betul nyata Oke. bentuknya begitu Kak. Iya, harus kelihatan. Iya, ya. kelihatan. Crystal Karena clear. perbedaan itu bukanlah suatu hambatan, tetapi perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Gitu. Ui. Kalau kita menjadi bisa menghargai perbedaan, maka Indonesia ini Kak tidak hanya menjadi negara yang pintar, tetapi negara yang empatis begitu. Mantep banget ya, nggak salah memang ini ya. Oke, Bu Nisa, terakhir apa pesan dari Bu Nisa untuk guru-guru, orang tua dan juga para peserta didik yang sedang berjuang meraih kemandirian mereka? Oke. Untuk guru-guru di sekolah, kita ini adalah fasilitator bagi peserta didik kita. Semangat terus untuk berkreativitas, kemudian kesabarannya semakin diasah lagi, karena yang tantangan kita ke depan ini
lebih menantang lagi. Jadi bagaimana kita bisa mengupgrade diri lagi, berdoa, dan semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah. Inilah anggap saja, jangan hitung-hitungannya yang kita pikirkan, tetapi bagaimana ini bisa menjadi amal jariah yang bisa membantu kita nanti. Nah, dan tentunya kerja ikhlas begitu, kerja harus. Kemudian juga untuk orang tua, kepada orang tua, ayah bunda semuanya itu adalah cahaya pertama bagi peserta didik kita. Jadi kalau ayah bunda sudah rasa cinta orang ayah bunda kepada peserta didik kita, itu akan menjadi sebuah modal besar bagi diri mereka untuk tumbuh begitu kan. Dan mereka juga orang tua yang merangkul, orang tua yang memberikan kesempatan dan paham terhadap keadaannya, yang tidak mengeluh, itu akan menjadi penyemangat bagi diri peserta didik kita. Jadi kita harapkan kepada orang tua, ayah bunda semuanya adalah orang tua pilihan, dan insya Allah jika semua ini dijalankan dengan ikhlas, ini akan mendapatkan janjian Allah itu lebih indah lagi nantinya begitu. Karena memang tidak semua orang tua diberikan kesempatan ini. Berarti ayah bunda semua adalah ayah bunda terpilih yang bisa menghadapi ujian ini begitu. Jadi jangan menyerah, tetap semangat. Dan juga kepada peserta didik, anak-anak ibu di sekolah, terus semangat belajar, kemudian ibadahnya bagi peserta didik kita yang sudah bisa paham itu apa yang sudah diamalkan di lingkungan sekolah, mohon diterapkan di sekolah. Tetaplah belajar sungguh-sungguh, giat, dan jangan berhenti untuk bermimpi. Teruslah bermimpi. Iya ya, dan gapai mimpinya. Iya, setinggi mungkin. Ya. Oke, Bu Anissa, ini semua kata-katanya benar-benar isinya motivasi gitu ya. Motivasi untuk yang memang relate dengan hal ini, atau mungkin juga untuk kita-kita ya, untuk kita semua, karena ini general sifatnya. Oke, terima kasih untuk cerita-ceritanya Bu Terima Nisa, kasih, Kak dan Tia. pengalamannya luar biasa juga pasti ya. Dari percakapan kita hari ini, kita diingatkan kembali bahwa setiap anak punya potensi, termasuk mereka yang berada di kelas istimewa. Mereka bukan hanya mampu belajar, tapi juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri jika diberi ruang, dukungan, dan kesempatan yang adil. Pendidikan bukan soal siapa cepat, siapa kuat, tapi siapa yang tidak ditinggalkan. Dan tugas dari kita semua, guru, orang tua, masyarakat, hingga pembuat kebijakan, yaitu memastikan tidak satupun anak yang tertinggal. Dan ada satu quotes yang cocok nih dengan pembahasan kita kali ini nih, Bu Nisa, boleh ya? Boleh. Ini mode abis makan keju dulu nih, bahaya ini ya. Ini dari L. Topin ya, seorang aktivis pendidikan khusus. Katanya gini, children with special needs are not problems to be solved, they are potential to be discovered. Anak-anak berkebutuhan khusus bukanlah masalah yang harus dipecahkan. Mereka ini adalah potensi yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih juga untuk Anda pendengar podcast setia kita ya di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Semoga obrolan kita hari ini membuka ruang empati, semangat kolaborasi, dan langkah nyata dalam mendukung pendidikan yang lebih inklusif. Oke, jangan lupa juga nih untuk yang gak pengen ketinggalan update-update terbaru dari kita, konten-konten kita, Anda bisa subscribe ya, jangan lupa like-nya, komen, dan juga share. Jangan lupa ya aktifin juga notifikasinya. Yuk, kalau gitu untuk episode-episode selanjutnya tungguin aja kapan bakal rilis. So, sampai jumpa lagi di episode lainnya di podcast RRI Bukit Tinggi. Bu Nisa, sekian dulu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.